ibadah batin jauh lebih penting dari ibadah zahir. Bukan berarti kalau ibadah batin ini jauh lebih penting akhirnya ibadah zahir tidak dikerjakan, ya enggak, ya tetap dikerjakan, tapi harus diperhatikan juga ibadah batin, karena ibadah batin itu jauh lebih luas daripada ibadah zahir. Ibadah zahir itu contohnya ya, misalnya orang itu punya uang hanya beberapa puluh ribu, ya padahal pinginnya sampai beberapa juta, dia bersedekah pinginnya seperti itu, karena uangnya hanya beberapa puluh ribu, ya akhirnya dia sedekahnya sedikit. Dia pinginnya bersedekah jeruk, ya orang sekampung mau dibagi-bagikan jeruknya, itu mau dibagi-bagikan, tapi dia itu hanya punya satu pohon jeruk, akhirnya yang sebelah rumahnya saja yang kebagian, yang lain enggak, karena terbatas. Tapi kalau batin niat begini, ya Allah, andaikan aku punya kebun jeruk, orang sekampung akan aku beri jeruknya aku bagi-bagikan. Nah itu hanya niat. Ini kan luas, padahal ya belum terbukti punya kebun jeruk. Ya Allah, andaikan aku punya emas 1 kilo misalnya, akan aku bagikan. Jadi setelah mengeluarkan zakatnya, terus sedekahnya juga dikeluarkan. Tapi kalau nggak punya emas batangan, ya apa yang mau disedekahkan? Kan terbatas. Hanya niat saja itu berpahala. Tapi ya nggak asal-asalan ya. Allah itu tahu ini niat seperti itu, terus setelah dibuktikan sama sekali nggak bersedekah. Ya ini kan menipu ya. Allah itu tahu. Ini yang dimaksud niatnya itu niat sungguhan. Memang betul-betul niat, andaikan punya kebun jeruk, aku akan bagikan orang sekampung itu, jeruknya dibagi-bagikan orang sekampung misalnya, seperti itu. Ya dibuktikan, biasanya itu diuji dengan punya 1 pohon jeruk di rumah, itu bagaimana dia sudah berbagi-bagi. Oh ya, Allah itu kan yang menilai seperti itu. Oh orang ini ternyata diberi 1 pohon saja sudah dibagi-bagi, dia hanya ambil 2 atau 3 jeruk, padahal ya 1 pohon itu isinya banyak, tapi dia hanya ngambil 2 atau 3 jeruk misalnya, yang dibagikan ke tetangga, ke saudara itu lebih banyak. Ya itu dibuktikan seperti itu, bukan asal-asalan hanya niat saja ya, tapi memang ada tekad sungguhan untuk bersedekah. Ini ada kisah ya, kisah ahli maksiat dan ahli ibadah. Ini ada keterangannya di kitab ya. Setiap hari orang ahli maksiat ini beli minuman keras. Terus orang ahli ibadah ketika pulang dari masjid itu tahu kalau orang ini setiap harinya tuh minum minuman keras. Nah akhirnya dia tuh berpikir bagaimana caranya supaya orang yang ahli maksiat ini tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan yang berupa minum minuman keras. Akhirnya besok itu yang ahli ibadah itu ya beli minuman keras, jadi diborong, minuman kerasnya tuh diborong semua sampai nggak tersisa, 1 pun nggak tersisa, diborong semua. Sesampainya di rumah nggak diminum, dibuang. Besok begitu lagi. Nah suatu saat istrinya tuh mengeluh seperti ini, Mas sampai niku mbok yo, uangnya tuh ya jangan dibuat begitu, tiap hari tuh beli minuman keras tapi sampai di rumah dibuang. Terus suaminya tuh menjawab begini, biarlah dek, meskipun orang menganggap aku ini ahli maksiat, tapi Allah itu tahu kalau aku ini niat nolong orang supaya tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Niatku lillahi ta'ala. Aku melakukan seperti ini mengharap ridha Allah. Meskipun orang lain menganggapku maksiat, biarlah, gak apa-apa. Loh, bagaimana mas kalau nanti sampai itu meninggal dunia? Kan gak ada yang antar jenazahnya. Gimana? Biarlah dek, meskipun orang sekampung ndak ada yang mau nolong aku, tapi Allah akan mengirimkan sekelompok orang datang kepadaku mengurus jenazahku.
Nah, dari kisah ini kita harus ambil pelajaran, ternyata ibadah batin itu jauh lebih penting daripada ibadah dohir. Maksudnya ya ibadah dohir itu ya penting juga, tapi harus diperhatikan ibadah batin. Jadi kita beribadah jangan semata-mata di hadapan manusia itu biar kelihatannya baik, jangan seperti itu niatnya. Jadi orang lain menganggap orang ahli ibadah ini meskipun setiap hari ke masjid berjamaah ternyata dianggapnya ahli maksiat karena setiap hari borong minum minuman keras. Padahal minuman kerasnya itu yang nggak diminum, sampai di rumah itu dibuang. Niatnya itu niat nolong saudaranya sesama mukmin karena Allah, supaya orang itu tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan yang berupa minum minuman keras. Dia niat nolong orang lillahi ta'ala, dia rela, dia berkorban, sampai berani berkorban, harga dirinya jatuh di hadapan manusia, tapi dia mulia di sisi Allah karena nolong saudaranya karena Allah. Dia sudah tidak mempedulikan lagi dengan penilaian manusia. Akhirnya ucapan si ahli ibadah ini terbukti. Ketika dia meninggal, orang sekampung tidak ada satupun yang mau ngerawat ya memandikan, mengkafani, mengantarkan jenazahnya itu enggak ada. Tapi karena ucapan dia tadi, yakin kalau Allah itu akan mengirimkan sekelompok orang datang kepadanya, ya terbukti. Allah mengirimkan sekelompok orang datang ke orang ahli ibadah tadi meskipun enggak kenal. Ya, kok tahu padahal yang enggak kenal ya. Allah kan maha pandai, Allah kan maha kuasa. Punya macam-macam cara. Diberikan dia itu jalan petunjuknya sehingga sampai ke rumah orang ahli ibadah. Akhirnya sekelompok orang tadi, Allah mengirimkan sekelompok orang tadi ke orang ahli ibadah, sehingga orang ahli ibadah tadi ya dikafani, dimandikan, dikafani, diantarkan jenazahnya seperti itu. Ya ini sebagai pelajaran bagi kita ya, kita ini ya kalau melakukan ibadah di dunia ini jangan sibuk dengan penilaian manusia ya. Aku kalau nggak gini nanti kelihatan orang seperti orang pelit. Ya nggak apa-apa kelihatan pelit. Yang penting Allah itu sudah tahu kalau kamu itu nggak pelit. Kamu bersedekah di sana karena di sana itu banyak orang yang lebih miskin daripada orang di kampungmu misalnya. Kan seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan juga, selain melakukan ibadah zahir, ibadah batin harus diperhatikan juga. Karena ini lebih penting. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.